muslim. Sholat itu sebagai tiang agama dalam Islam. Jika tidak ada fondasi, tidak ada genteng, rumah itu akan roboh. Sholat itu seperti rumah yang tidak ada genteng seperti itu. Mengingatkan betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun itu masih diwajibkan untuk sholat. Meskipun orang itu masih stroke, kalau kritis itu bisa dipotong. Kalau masih hidup nih, masih melek nih, itu diwajibkan sholat. Bisa kan sholat itu bisa tidur sambil tidur. Dalam perjalanan pun kita berkendara dalam kapal, kita diwajibkan sholat masih. Begitu pentingnya sholat dalam Islam itu. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Maka untuk ibu-ibu, ketika kita kerja meskipun di sawah, kalau waktunya sholat, usahakan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Sesibuk-sibuknya kita harus menunaikan sholat. Begitu pentingnya sholat. Kalau sholat kita hancur, gimana hidup kita? Pasti hancur. Memang sekarang tidak hancur, tapi di kemudian hari kita hancur. Kalau di kemudian hari, nggak ada hancur-hancurnya, hidup kita masih aman aja. Di akhirat nanti kita ditebas-tebas, panasnya api neraka seperti itu, ibu-ibu. Ada yang tidak bisa cara sholat. Kalau saya sholat di sini itu ya, ada imam ini sudah dapat 1 rakaat. Ada orang masbuk itu orang yang telat, tidak dapat mengikuti Al-Fatihah pertama imam. Ibu ini mengejar satu rakaat itu dengan tergesa-gesa. Imam sudah sholat rakaat kedua, ini masbuk, ini mengejar satu rakaat. Itu tidak boleh. Kalau kita sudah tertinggal Al-Fatihah imam, kita bisa mengganti dengan, kalau imam sudah salam, kita berdiri lagi, tidak boleh mengejar. Paham maksudnya? Paham. Seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Itu membatalkan sholat. Kita kalau imam masih ruku, kita nggak apa-apa ngejar. Dengan syarat, dengan sesudah takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau rakaat terakhir tapi kita mau menjadi jamaah? Nggak apa-apa. Ketika imam sujud, kita langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung sujud. Meskipun itu tasyahud akhir, kita langsung tasyahud akhir, nggak apa-apa. Tapi kita harus mengulang dari awal. Iftitah. Tapi alhamdulillah katsiran lain-lain. Kayak mengulang dari awal. Nggak boleh langsung over. Pokok sudah mengganti 1 rakaat itu tidak boleh. Itu tidak sah. Banyak orang seperti itu yang saya lihat di sini ya. Dan ada lagi, ketika ada sholat kita lewat di depannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ini orang sholat, ini ada penyangga, ada pembatas, kita nggak apa-apa lewat. Kalau ini tidak ada pembatas, kita tidak boleh lewat.
Meskipun ini tahu kita tidak boleh lewat, tapi ini yang sholat tidak memakai pembatas, ini dosa juga. Dan begitu pun yang lewat, ini tidak tahu dan lewat, ya dosa juga. banyak banget di sini seperti itu. Ya mungkin tidak tahu. Itu harus diberitahu. Maaf ya, harus diberitahu karena orang yang sudah tua kayak gitu. Nah, bisa melihat, harus yang muda masih tahu caranya. Gitu. Iya. Biar orang tua bisa menghadap ke imam bagaimana caranya. Gitu caranya. Kalau dibiarin kan nggak tahu orang tua. Jadi ngebut-ngebut aja kejar imamnya, kan nggak tahu dirinya. Gitu orang tua. Gitu. Iya. Jadi yang muda harus diberitahu, yang tahu imam itu. Nah, keberadaan saya di sini, semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu ibu-ibu ya, bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang tidak tahu sekarang sudah tahu, jangan dilakukan lagi. Oke? Oke. Ya, maaf ya, refleks. Kamu yang tahu, orang. Ayo guys. Nah, dengan sholatnya. Maka untuk ibu-ibu, ketika kita kerja meskipun di sawah, kalau waktunya sholat, usahakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sesibuk-sibuknya kita harus menunaikan sholat. Begitu pentingnya sholat. Kalau sholat kita hancur, gimana hidup kita? Pasti hancur. Memang sekarang tidak hancur, tapi di kemudian hari kita hancur. Kalau di kemudian hari, nggak ada hancur-hancurnya, hidup kita masih aman aja. Di akhirat nanti kita ditebas-tebas, panasnya api neraka seperti itu, ibu-ibu. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Sekarang gantian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تروي الجمال بألفان وأطيان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج